Teman-teman, jadi kita bakal belajar tentang IPA ya, IPA atau bahasa Indonesia ya ini. Mari kita lihat videonya yuk, simak baik-baik ya biar kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan Aku solihah gedein ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anakku. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran di kelas 5. Adapun materi untuk hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2 dan 3, muatan IPA. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua adalah material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir, sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama, sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak, sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut.
Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. 2. Persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Lalu yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Syarat-syarat air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak, sebaiknya air bersih yang tidak keruh, tidak berasa, dan tidak berbau. Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian sebaiknya air yang jernih, tidak mengandung kuman-kuman penyakit, serta tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berbahaya. Sedangkan kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya, namun tidak dapat menggunakan air bekas mencuci beras atau air hujan untuk menyiram tanaman. Syarat air bersih. Syarat air bersih ini ada 3. Yang pertama, secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Syarat air bersih secara fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 sampai 25 derajat atau Syarat air bersih secara kimiawi yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Sedangkan syarat air bersih secara mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Penyebab cadangan air tanah berkurang. Yang pertama, air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Yang kedua, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, sungai, dan mengalir ke laut. Penyebab air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah yaitu tidak ada akar pohon yang dapat menahan air. Yang kedua, banyak pohon yang ditebangi. Dan yang ketiga, lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Lalu usaha untuk mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air, lalu membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Lalu cara menghemat air. Mematikan keran air apabila selesai menggunakan, mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak, mencuci kendaraan pada saat kotor, menyiram tanaman menggunakan air sisa cucian beras, menyiram tanaman menggunakan air sisa cucian piring, dan mematikan keran bak air kamar mandi. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, itu dia ya. Kalau misalnya kalian belum menyimak dengan baik atau belum mengerti, kalian bisa mengulang video di channel ini kembali. Tapi jika kalian sudah mengerti dan simak video ini, kalian bisa keluar dari channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.